dirusak atau rusak, kita perbaiki demokrasinya. Ya, saya kira suara umum mengatakan kalau kita lihat kecenderungan demokrasi rusak, memang selalu harus ada civil society yang membuat itu kembali ke jalan yang seharusnya gitu. Yang repot itu adalah gini, yang merusak demokrasi hanya orang yang powerful. Kalau nggak punya power, nggak bisa. Iya, kekuasaan. Saya pikir yang merusak demokrasi. Kekuasaan dan uang. Enggak, kata Prof kan yang powerful. Saya pikir yang bisa merusak demokrasi itu orang yang punya paman. Ya, dia punya paman di kampung punya paman. Punya Tapi pamannya nggak punya power. Apa tuh tulisan Mahfud MD kan keras sekali. Jerman yang negaranya sudah maju, educated, melahirkan banyak filosof. Kadang tertipu rakyatnya, memilih Hitler dengan cara demokrasi, betul. Tapi dia jadi pembunuh demokrasi. Iya. Nah, jangan-jangan lebih Indonesia. Ya enggak, saya Enggak, itu jangan-jangan. banyak contoh yang kita sudah sadar lebih awal kan. Dan itu kemudian mudah-mudahan kesadaran ini membuat siapapun yang merusak demokrasi, dia harus pikirkan, tahu diri gitu. Iya. Kan kita kemarin Kalau orang itu nggak tahu diri, harus tahu diri. oh diharuskan tahu diri. Diharuskan tahu diri. Tugas kita mengingatkan terus, Prof. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur ya, Bang Don, Prof, negara banyak melakukan kekerasan loh kepada masyarakat. Kalau lebih spesifik ini dalam konteks Pope ya, dalam umat beragama. Gini, keras dalam arti tegas itu harus. Ya. Tapi harus ada basis yang benar dari segi hukum dan etika. Ya. Sebab ada orang-orang yang memang harus dikerasi dan tegasi. Iya. Jadi masalah adalah ketika kekerasan dialamatkan pada orang yang salah sasaran atau membiarkan sehingga hukum lemah. Ini menjadi problem. Kalau itu setuju, Prof. Tapi kan setiap warga negara punya hak untuk menjalankan agamanya masing-masing kan. Prof ingat nggak lagunya Pampers, Gereja Tua? Sekarang gini, di Indonesia ajaran agama yang mana sih yang nggak boleh dilaksanakan? Negara ini sangat akomodatif. Mana yang dilarang? Itu setuju, Prof. Sebetulnya apa yang kita lihat di dalam faktanya sebetulnya kan penyimpangan ini dilakukan oleh minoritas vokal sebetulnya. Bukan orang yang mainstream. Kalau kita lihat agama, kelompok-kelompok mainstream, itu tadi sebenarnya everything is fine. Baik-baik saja. Di level grassroots, everything is fine. Dan juga sampai di level atas pun sebetulnya majority itu bukanlah orang yang melakukan kekerasan atau memantik kekerasan berdasarkan agama. Kan gitu kira-kira, Prof. Saya betul-betul ingin tanya pandangan Prof tentang kelompok seperti ini betulkah minoritas saja sebetulnya? Kalau negara ini melaksanakan amanatnya dengan benar, sungguhnya semua aspirasi itu akan tersalurkan. Betul. Agama menganjurkan hidup bersih kan? Betul. Kalau KPK konsekuen melaksanakan, itu ajaran agama. Itu ajaran agama itu. Agama menganjurkan sehat. Kalau rumah sakit, Menteri Kesehatan perform baik, itu ajaran agama. Agama menganjurkan pinter. Kalau pendidikan bagus, itu ajaran agama. Gitu. Jadi persoalannya itu gini. Ada perintah agama yang tidak mungkin dilaksanakan secara individu oleh masyarakat. Sebagian harus diambil oleh negara. Tanpa negara tidak bisa. Dan tidak perlu menggunakan bahasa agama kan? Tidak perlu. Yang penting substansi fungsinya. Betul. Misalnya gini, MUI itu anti korupsi. Emang MUI bisa memberantas korupsi? Ilmunya ada, legalitasnya nggak punya. Itu mandat KPK, polisi, jaksa, tanpa harus nyebut ayat. Oke, kita rehat dulu lagi ya. Tapi tadi saya sempat lempar, Prof masih ingat nggak lagunya Pampers Gereja Tua? Abang masih ingat nggak? Populer sekali tuh di eranya. Saya ingat. Ya. Mau dinyanyikan? Enggak. Maksud saya, kenapa judulnya Gereja Tua? Saya takut kamu akan gemetar karena dengar suara saya. Bang, judulnya aja Gereja Tua. Bergabung dengan Prof Komar itu akan lebih indah lagi. Iya, tapi saya nggak mau getaran soal itu ya. Saya cuma mau mengingatkan judulnya Gereja Tua. Kenapa Gereja Tua? Karena sampai sekarang tidak ada izin gereja baru, Prof. Makanya Gereja Tua terus. Nanti dulu. Persentasi bangunan gereja di Indonesia lebih tinggi dibanding persentase masjid. Oke, itu kita jawab di segmen berikut ya. Sambil kita ngopi dan ngeteh lagi. Oke, pemirsa, kami segera kembali tetap bersama kami di Downcast.